Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Indah Sinawang dari Prodi Perbankan Syariah A dengan NIM 19 17 20 20 16. Di sini saya akan melakukan tutorial menggunakan SPSS yang pertama untuk analisis korelasi produk momen, yang kedua untuk analisis rank spearment, dan yang ketiga untuk analisis data kualitatif. Nah, untuk kelanjutannya, yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini pertama kita akan melakukan analisis korelasi produk momen. Sebelumnya kita masukkan dulu datanya ke Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang sudah saya blok warna kuning ini. Datanya sudah saya masukkan semua, sudah saya input. Ini memudahkan supaya nanti kita tinggal copy paste aja dari Excel ke SPSS. Jadi kita tidak perlu tulis manual. Nah, oke. Lalu kita masuk ke SPSS. Ke variable view. Nah, untuk name sini, karena tadi datanya ada tabungan dan pendapatan. Yang pertama kita tulis tabungan. Enter. Bawahnya kita tulis pendapatan. Oke. Untuk desimalnya tetap 2, sedangkan label ini hanya untuk penjelas ya teman-teman. Bisa kita tulis tabungan per bulan, pendapatan per bulan. Oke. Untuk measure kita ganti ke nominal. Oke, sudah akan muncul seperti ini. Lalu kita ke data view. Nah, di sini kita akan masukkan data yang sudah kita input ke Excel tadi. Kita tinggal kopas ke SPSS. Nah, ini tabungan 246688989910. Kita blok dari 2 ke 10, klik kanan, copy, kita masuk ke SPSS. Di tabungan klik kanan, lalu paste. Oke, akan muncul datanya ya tanpa kita harus ketik manual. Begitu juga untuk pendapatan. Kita blok datanya, klik kanan, copy, masuk ke SPSS. Nah, klik kanan, paste. Nah, sudah muncul semua untuk data-datanya. Lalu untuk kita ubah ke korelasi produk momen, kita klik analyze, kita pilih correlate bivariate. Nah, kita pindahkan ke kolom variabel, kita klik tabungan, lalu klik panah, pendapatan, klik panah. Nah, untuk korelasi koefisiennya tetap persen dan tetap total. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya sudah muncul ya. Di sini dapat kita lihat bahwa analisis korelasi produk momen yaitu menunjukkan nilai R-nya itu 0,981. 0,981, sedangkan untuk N sampel itu 10. Jadi dapat disimpulkan yaitu ada korelasi secara signifikan antara tabungan dan juga pendapatan. Oke? Seperti itu ya teman-teman caranya. Sekarang kita lanjut ke tutorial rank spearment. Ya, baik teman-teman, kita akan melanjutkan untuk tutorial rank spearment SPSS ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, kita masukkan dulu semua data-datanya
untuk input data rank eksperimen kita tulis semua di Excel. Seperti tadi, ini memudahkan supaya nanti kita tinggal copy dari Excel ke SPSS. Nah, lalu kita masuk ke SPSS. Untuk name-nya, untuk rank eksperimen itu ada variabel X dan variabel Y. Karena di sini ada variabel X-nya matematik dan Y-nya statistik, maka kita tulis di name matematik lalu enter. Bawahnya kita tulis statistik. Nah, label di sini hanya untuk memperjelas ya. Contohnya kita tulis matematik X. Lalu statistik tulis Y. Nah, jangan lupa untuk measure kita ganti ke nominal semua. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke data view. Nah, muncul matematik dan statistik. Di sini kita tinggal copy data yang dari Excel ke SPSS kita. Yang ini matematik, kita blok semua datanya. Klik kanan, copy, masuk ke SPSS. Matematik, klik kanan, paste. Nah, otomatis langsung muncul semua datanya tanpa kita harus input manual. Yang statistik juga kita sama, kita masuk ke Excel, kita blok yang bagian statistik semuanya ya teman-teman. Lalu klik kanan, copy, masuk ke SPSS, statistik, klik kanan, paste. Nah, sudah muncul semua datanya ya teman-teman di sini. Langsung otomatis karena kita udah tulis di Excel, jadi kita tinggal kopas aja. Lalu kita klik analyze. Ini untuk rank eksperimen ya teman-teman. Kita klik analyze, kita pilih correlate. Lalu kita klik bivariate. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, kita pindahkan dari kolom 1 ke kolom variabel. Caranya matematik, kita klik, lalu kita klik panah. Nah, otomatis langsung masuk ke variabel. Statistik juga sama. Kita klik statistik, klik panah, nah langsung masuk ke variabel. Nah, untuk yang correlation coefficient, karena kita akan mencari rank eksperimen, jadi kita centangnya yang eksperimen. Ini tidak perlu. Jadi cuma yang eksperimen. Ini tetap tutel. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman akan muncul. Nah, ini yang bawah. Nah, di sini korelasi eksperimennya itu menunjukkan 0,975. 0,975. Sedangkan untuk sampel N-nya itu ada 12. Dan nilai signifikasinya itu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara nilai matematik X dan juga nilai statistik Y. Oke, lalu kita lanjut ke korelasi data kualitatif. Ya, oke teman-teman, sebelumnya kita akan melanjutkan tutorial SPSS tentang data kualitatif. Seperti biasa, sebelumnya kita input dulu data yang sudah ada di tabel di atas tadi. Kita input ke Excel. Kita buat tabel-tabel seperti ini.
dalam kota, luar kota dengan kode-kodenya. Untuk dari dalam kota, rajin terdapat 7 orang, sedangkan kurang rajin 8 orang. Di sini kodenya untuk rajin kita beri kode 1, sedangkan kurang rajin kita beri kode 2. Sedangkan luar kota, rajin terdapat 23 orang, kurang rajin 12 orang. Kodenya untuk dalam kota 1, luar kota 2. Selanjutnya untuk memasukkan data ke SPSS, kita buat tabel untuk pengisian coding-codingnya. Seperti ini. Ada nomor, tingkat kerajinan coding, asal pekerja, dan juga coding. Nah, tingkat kerajinan yang pertama, rajin. Nah, di sini kita lihat dalam kota rajin terdapat 7 orang. Berarti kita tulis rajin sampai ke baris ke-7. Rajin kita drag ke 7. Nah, 7. Nah, untuk codingnya rajin, di sini codingnya 1, kita tulis 1 sampai baris ke-7. Tadi asal kotanya itu dari dalam kota ya, yang 7. Di sini kita tulis dalam kota. Lalu kita drag sampai ke 7. Codingnya untuk dalam kota itu 1, tulis 1, lalu kita drag lagi. Nah, yang kedua di sini dalam kota terdapat tingkat kerajinan yaitu kurang rajin ada 8 orang. Kita tulis kurang rajin. Kita drag sampai ke 8, baris ke-8. Nah, sudah. Codingnya untuk kurang rajin itu kita beri coding 2. Drag kembali sampai 8. Asal pekerjanya tadi dari dalam kota. Kita drag. Nah, codingnya karena dalam kota itu masih 1. Oke, selanjutnya untuk dari luar kota, tingkat kerajinannya yang rajin terdapat 23 orang. Kita tulis di sini rajin sampai baris ke 23. Rajin sampai 23. Nah, stop. Lalu untuk kodenya rajin, tadi itu kodenya 1 ya, kita tulis 1. Drag sampai 23. Nah, asal kotanya dari luar kota. Kita drag sampai ke 23 baris. Nah, selanjutnya codingnya untuk luar kota itu tadi kita sudah beri kode 2. Kita drag. Selanjutnya untuk dari luar kota kurang rajin ada 12 orang. Kita tulis kurang rajin sampai baris ke 12. Drag. Nah, kodenya kurang rajin 2 ya teman-teman, jangan lupa ditulis. Untuk asal pekerjanya masih sama dari luar kota, jadi kita tinggal drag bawah. Kodenya juga sama 2. Oke, setelah itu kita masuk ke SPSS. Seperti biasa ke variabel view. Nah, di sini terdapat variabel x dan variabel y. Untuk variabel x-nya kita tulis tingkat kerajinan, sedangkan variabel y-nya kita tulis asal pekerja. Di sini tingkat kerajinan kita tulis kerajinan.
Nah, untuk variabel Y-nya kita tulis asal pekerja, kita tulis asal saja. Nah, lalu desimalnya kita beri 0, bawahnya juga kita kasih 0. Labelnya ini untuk detail ya teman-teman, jadi kita tulis asal tingkat kerajinan ya, maaf teman-teman, tingkat kerajinan, lalu bawahnya kita tulis asal pekerja. Untuk cashier kita ganti ke nominal. Untuk value, nah di sini kita tulis kodenya ya teman-teman. Tadi untuk kerajinan 1 kita tulis labelnya rajin, lalu klik add. Yang kedua yaitu kode 2 kurang rajin, klik add. Oke. Selanjutnya asal pekerja juga sama, kode 1 dalam kota, add, lalu kode 2 luar kota, add, klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kita klik data view. Oke, di sini kita akan masukkan coding yang tadi kita tulis di Excel ke SPSS. Ini tingkat kerajinan, codingnya kita blok semua sampai bawah. Kita blok semua sampai bawah. Oke ya teman-teman. Lalu kita klik kanan, copy, lalu kita klik kanan di kerajinan, lalu paste. Nah, akan muncul semua kode-kodenya ya teman-teman tanpa kita tadi sudah kita di Excel. Lalu untuk asal juga sama ya teman-teman. Di sini codingnya kita blok semua, klik kanan, copy, lalu kita masuk ke SPSS lagi. Untuk asal kita klik kanan, lalu paste. Nah, semuanya akan muncul ya teman-teman di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu untuk korelasi data kualitatifnya, kita klik analyze, kita ke descriptive static, pilih yang cross tab. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk ini kita pindahkan ke kolom row dan kolom. Tingkat kerajinan kita klik panah. Nah, kita masukkan ke kolom row. Kedua asal pekerja, klik panah, kita langsung ke kolom. Nah, apabila sudah seperti ini, lalu kita klik statistik, kita pilih chi-square dan juga kontingensi koefisien, klik, lalu kita klik OK, continue, lalu OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini hasil dari data kualitatif SPSS yang tadi sudah kita input datanya ya teman-teman. Ini. Nah, kiranya hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial SPSS mengenai produk momen, rank Spearman, dan juga data kualitatif. Semoga teman-teman bisa melakukan tutorialnya dengan gampang dan mudah menggunakan cara saya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.